peringkat 51 sampai 60. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya guys, subscribe. Halo semuanya, Tachihao, Xin, bertemu lagi di channel aku Xin. Kali ini kita tetap akan melanjutkan radikal atau Pianbang Pusho peringkat 51 sampai 60. Radikal ke-51, Xue Bao Kar. Xue Bao Kar artinya gua. Kita ulangi, Xue Bao Kar artinya gua. Kalau ditambahkan kong di bawah jadinya kong, artinya kosong atau hampa. Kosong atau hampa. Yang lain, kalau kita tambahkan ya di bawah, jadinya bacanya cuan. Jadinya bacanya cuan. Artinya menembus atau mengenakan. Menembus atau mengenakan. Radikal ke-52 masih tutupan, yaitu tu pao kar. Artinya memang tutupan ya. Mungkin yang sebelumnya masih ingat ada yang bentuk seperti ini ya. Nah sekarang adalah tu pao kar tanpa tian di tengah. Kalau kita tambahkan yu di bawah, maka jadinya xie. Tu pao kar, kalau kita tambahkan yu di bawah, jadinya xie. Menulis, artinya menulis. Kalau kita tambahkan che di bawah, jadinya jun, artinya tentara atau pasukan. Ini adalah jun, artinya tentara atau pasukan. Radikal ke-53 yaitu xue zi tou. Xue zi tou, dian, kemudian bentuk tutupan kayak yang 52. Dua kiri, satu kanan ya. Tak simetris. Xue zi tou namanya, artinya belajar atau hubungannya dengan belajar. Contohnya ya kalau xue ada dua ini. Kalau kita tambahkan zi, aksara zi di bawah, jadinya xue. Nah, xue ada dua ini memang artinya belajar ya. Contoh lain kalau kita tambahkan jian di bawah, jadinya jue, artinya merasa atau kesadaran. Artinya merasa atau kesadaran. Pianbang Pusho ke-54 masih tutupan, tapi sekarang simetris, yaitu ada tian di tengah dulu, baru tian kiri, tian kanan. Namanya chang zi tou. Kalau tadi kan kiri, kanan. Nah, kalau sekarang tengah, kiri, kanan, kemudian tutupan. Ya, beda di atasnya aja. Ini namanya chang zi tou, artinya sering. Chang zi tou artinya sering. Kalau kita tambahkan tiao di bawah, jadinya chang. Artinya sering memang ya. Chang artinya sering. Chang nada dua ya. Artinya sering. Yang lain kalau kita tambahkan yun di bawah, jadinya bacanya tetap chang. Kalau yang chang yang ini artinya mencicipi. Jadi pelafalannya sama persis dengan chang sering, tapi hanzenya lain ya. Kalau ini di bawahnya kita tambahkan yun, artinya mencicipi atau pernah ya. Masih ada hubungannya dengan sering juga ya, mencicipi atau pernah. Jangan sampai salah tulis hanzenya ya, karena pelafalannya sama persis. Yaitu chang yang ini artinya sering, dan chang yang ini artinya mencicipi atau pernah. Pianbang Pusho ke-55 yaitu yu. Kalau dia berdiri sendiri, aksara ini yu artinya memang hujan ya. Kalau dia sebagai radikal, biasanya agak miring, mepet ke atas. Kalau kita tambahkan bentuk seperti ini, bacanya xue, artinya salju. Jadi kalau radikal di atas ini agak miring, kemudian tambahkan aksara di bawahnya, jadinya xue, artinya salju ya, atau hubungannya dengan hujan ya. Salju.
Kalau kita tambahkan tian di bawah, jadinya lei. Lei adalah guntur atau guruh ya, suaranya kilat ya. Guntur atau guruh. Ya, masih ada hubungannya dengan hujan kan? Lei, ya, guntur atau guruh. Pian bang puso ke-56 yaitu tian zibang. Tadi kita nambahkan tian ya di petir. Nah, sekarang tian zibang sendiri artinya sawah ya. Kalau kita artikan tian zibang itu artinya sawah. Dia posisinya di kiri biasanya atau di atas juga bisa. Kalau kita tambahkan ke di kanan, maka bacanya lue. Ini adalah bacanya lue. Lue artinya banyak sekali ya. Bisa ringkas, sedikit, menghilangkan, dan lain-lainnya. Ringkas, sedikit, menghilangkan. Kalau dia di atas, ditambahkan si di bawah, jadinya le. Capek atau lelah, penat ya. Tian kemudian ditambahkan si di bawah artinya le. Le artinya capek, lelah, penat ya. Peringkat ke-57 yaitu ye zipang artinya halaman atau lembaran. Ye zipang artinya halaman atau lembaran. Misalnya kita tambahkan cuan di kiri jadinya shun ya. Jadinya shun artinya lancar atau menyusuri ya. Jadinya cuan kemudian ye jadinya shun artinya lancar atau menyusuri. Contohnya kalau kita tambahkan bentuk ini di kiri, bacanya adalah xu. Xu bisa artinya harus, bisa artinya kumis ya. Xu bisa artinya harus, bisa artinya kumis. Ya ini memang contoh-contohnya tidak ada hubungannya dengan halaman dan lembaran ya. Peringkat ke-58 yaitu jin zipang. Jin zipang ini melambangkan sepotong kain ya, bisa untuk sapu tangan, untuk handuk, untuk sial, dan untuk kerudung juga bisa ya. Kalau kita tambahkan mau di kanan, ini adalah bentuk mau di kanan, bacanya tetap mau dan artinya adalah topi ya. Artinya adalah topi. Ya, ada hubungannya dengan sepotong kain ya, topi. Kemudian kalau kita tambahkan bentuk ini, bacanya adalah pu. Bacanya adalah pu, artinya kain atau mengumumkan ya. Kain atau mengumumkan. Peringkat ke-59 yaitu mi zipang. Mirip kayak mu zipang, kayu tapi ada dua tian di atas. Kita tulis tian dua di atas dulu baru mu kayunya. Artinya beras ya, mi zipang. Mi zipang, contohnya kalau kita tambahkan huruf fen di kanan, bacanya tetap fen ya. Fen di sini artinya adalah tepung atau bubuk ya. Tepung atau bubuk ya. Cocok sekali ya karena mi zipang berhubungan dengan beras dan suaranya adalah fen dan ternyata bacanya juga persis fen artinya tepung atau bubuk. Kemudian contoh lain yaitu kita tambahkan jie di kanan jadinya cu. Jie di kanan jadinya cu. Cu artinya kasar, tebal, lebar ya. Kasar, tebal, lebar itu adalah cu. Peringkat ke-60 yaitu bentuknya seperti ini, kita baca dengan cui zipang, burung ya. Burung kecil. Cui zipang, cui zipang. Misalnya kalau kita tambahkan shao di atas, cui-nya di bawah, ini bacanya adalah jiao. Ya. Jadi radikal suaranya adalah shao, radikal artinya adalah cui zipang berhubungan dengan burung dan hasilnya adalah jiao. Artinya burung gereja atau burung pipit. Jiao, burung gereja atau burung pipit. Nah, kalau sekarang cui zipangnya di atas kemudian dikasih mu di bawah, bacanya adalah ji. Bacanya adalah ji, artinya banyak ya, bisa menghimpun, mengumpulkan, antologi, jilid. Ini semua artinya dari kata ji. Nah, demikianlah pembahasan tentang radikal atau pian bang puso peringkat 51 sampai 60. Sampai di sini semoga berguna. 谢谢大家，各位同学再见。